dari kelompok 5. Perkenalkan dengan saya Alia Naswanur dengan NIM E0025403. Saya Yofinika Kardina Auliva Majid dengan NIM E0025116. Saya Safiana Ayudia dengan NIM E0025102. Saya Tiara Soko Rahmasani dengan NIM E0025107. Saya Bizar Ramadan dengan NIM E0025395. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mari kita simak videonya. Baik teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari penjelasan kita kali ini. Jadi teman-teman, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur budaya, agama, serta kearifan lokal yang telah mengakar jauh sebelum Indonesia merdeka. Sebagai sebuah ideologi bangsa, Pancasila bukan hanya berfungsi sebagai fondasi normatif untuk mengatur kehidupan bernegara, tetapi juga menjadi representasi jati diri bangsa Indonesia yang majemuk. Keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia membutuhkan landasan yang mampu menyatukan sekaligus memberikan arah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks inilah, teman-teman, Pancasila memainkan peran sentral sebagai perekat sekaligus menuntun nilai. Selama ini, pemahaman masyarakat terhadap Pancasila seringkali berhenti pada aspek historis seperti proses perumusannya, tokoh-tokoh yang terlibat, atau posisi Pancasila dalam struktur ketatanegaraan. Padahal, teman-teman, untuk memahami Pancasila secara lebih komprehensif, kita perlu menelaahnya dari sudut pandang filosofis. Melihat Pancasila hanya sebagai sekumpulan sila tanpa keterkaitan makna menyebabkan pemahamannya menjadi dangkal dan cenderung bersifat hafalan semata. Karena itu, kajian Pancasila sebagai sistem filsafat jadi sangat penting agar masyarakat dapat memahami esensi dan dasar-dasar pemikiran yang membentuk Pancasila itu sendiri. Dalam perspektif filsafat, Pancasila merupakan suatu sistem pemikiran yang utuh dan menyeluruh. Ia mengandung struktur yang saling berhubungan, baik secara hierarkis maupun substansial. Pendekatan filsafat memungkinkan kita untuk menganalisis Pancasila melalui 3 aspek utama, yakni ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, Pancasila membahas hakikat manusia dan realitas yang menjadi dasar penyusunan nilai-nilainya. Secara epistemologis, ia menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut diperoleh, dipahami, dan dijadikan pedoman pengetahuan dalam kehidupan bernegara. Sedangkan secara aksiologis, Pancasila menguraikan tujuan, manfaat, serta nilai-nilai moral yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bersama. Ketiga aspek inilah memperlihatkan bahwa Pancasila bukan sekedar kumpulan prinsip, melainkan sebuah konstruksi filsafat yang memberikan arah bagi seluruh dimensi kehidupan nasional. Di era globalisasi, masyarakat Indonesia berhadapan dengan derasnya arus informasi, budaya, teknologi, dan gaya hidup baru yang dapat memengaruhi cara berpikir dan bertindak. Tanpa fondasi nilai yang kuat, bangsa ini beresiko mengalami krisis identitas, melemahnya solidaritas sosial, hingga pergeseran nilai moral yang dapat mengancam persatuan nasional. Dengan memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, bangsa Indonesia memiliki alat analisis dan pedoman yang kuat untuk menyaring setiap pengaruh dari luar. Pancasila dapat berfungsi sebagai filter budaya sekaligus kompas moral dalam membangun masyarakat yang modern, namun tetap berakar pada nilai nasional. Selain itu, pemahaman filosofis terhadap Pancasila memungkinkan generasi muda untuk memaknai Pancasila secara lebih rasional dan kontekstual. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya hidup dalam teks atau dokumen kenegaraan, tetapi juga relevan dalam kehidupan nyata, seperti dalam pengambilan kebijakan, etika politik, pendidikan karakter, hingga interaksi sosial sehari-hari. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan membahas 3 rumusan masalah, yakni yang pertama, apa yang dimaksud dengan filsafat dan filsafat Pancasila. Yang kedua, bagaimana kedudukan Pancasila dalam filsafat bangsa Indonesia. Serta yang ketiga, apa implikasi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Yang pertama, pengertian dan etimologi filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari kata falsafah, yaitu bahasa Arab, dan filosofi, yaitu bahasa Inggris. Yang keduanya bersumber dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata filosofia tersusun dari dua unsur, yaitu philos atau philein dan sophia. Philos atau philein berarti sahabat, cinta, atau mencintai, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan, kearifan, atau pengetahuan. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan atau pengetahuan. Istilah filsafat sendiri pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ia menyebut dirinya bukan sebagai orang bijaksana, melainkan hanya sebagai pecinta pengetahuan. Sikap rendah hati ini menegaskan bahwa filsafat adalah suatu upaya dan semangat untuk terus mencari, mencintai, dan mengejar kebijaksanaan. Yang kedua, Pancasila sebagai filsafat. Dalam konteks Indonesia, Pancasila dipandang sebagai suatu sistem filsafat yang menjadi pertama, pedoman sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga, sumber nilai bagi seluruh aspek kehidupan bangsa. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai landasan moral dan panduan kebijaksanaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti bahwa Pancasila tidak hanya dipahami sebatas dasar negara atau ideologi bangsa, tetapi juga sebagai suatu hasil pemikiran mendalam yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia secara utuh. Dalam filsafat, sistem merujuk pada suatu susunan yang saling berkaitan, memiliki kesatuan, dan mengandung prinsip-prinsip dasar yang dapat menjawab persoalan hidup manusia. Pancasila memenuhi kriteria tersebut karena setiap sila tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Dari sisi ontologi, Pancasila memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan mulia, hak, dan juga kewajiban yang seimbang. Ontologi Pancasila menegaskan bahwa kehidupan manusia tidak hanya dipahami secara jasmani, tetapi juga rohani, sehingga hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam menjadi dasar berpikir yang fundamental. Dari sisi epistemologi, Pancasila mengajarkan bahwa kebenaran dan pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui rasio dan pengalaman, tetapi juga melalui moralitas, budaya, dan keyakinan religius. Hal ini berbeda dengan filsafat barat yang cenderung menekankan rasionalisme atau empirisme secara ekstrim. Sedangkan dari sisi aksiologi, Pancasila mengandung nilai-nilai dasar seperti kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan, dan ketuhanan yang menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kolektif. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki kekuatan untuk mengarahkan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan kehidupan baik di tingkat nasional maupun global. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai filsafat bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur yang sudah hidup dalam masyarakat Indonesia selama berabad-abad, seperti adat istiadat, kebudayaan, dan ajaran agama. Berbeda dengan ideologi asing yang biasanya berasal dari pemikiran seorang tokoh tertentu, Pancasila merupakan hasil refleksi dan pengalaman kolektif bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini kemudian dirumuskan oleh para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI tahun 1945 dan ditetapkan sebagai dasar negara.
Menurut Notonegoro, Pancasila bersifat sui generis, artinya Pancasila memiliki sesuatu yang khas dan tidak sama dengan filsafat bangsa lain. Jika filsafat liberal menekankan kebebasan individu dan filsafat komunisme mengutamakan kolektivitas, Pancasila justru menyeimbangkan antara keduanya. Pancasila memandang manusia sebagai makhluk individu sekaligus sosial, yang bebas namun tetap memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Inilah yang mampu membuat Pancasila mempersatukan keragaman masyarakat Indonesia. Sebagai filsafat bangsa, Pancasila memiliki 3 kedudukan utama. Yang pertama, sebagai dasar negara, artinya Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan segala peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah sebagai ideologi terbuka, artinya Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana semua hukum di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga berfungsi sebagai identitas dan perekat bangsa. Dengan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia, Pancasila menjadi pedoman yang menjaga persatuan. Misalnya, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama. Sementara sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dalam keberagaman. Hal ini membuat Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman hidup bangsa Indonesia. Sebagai filsafat bangsa yang unik, Pancasila memberikan arah bagi pembangunan nasional dan menjaga identitas bangsa. Berpegang pada Pancasila berarti menjaga persatuan, keadilan, dan peradaban Indonesia agar tetap kuat menghadapi perkembangan zaman. Selain itu, kedudukan Pancasila sebagai filsafat bangsa juga terlihat dari perannya dalam membentuk cara pandang dan pola pikir masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam memaknai hubungan antar manusia, hubungan antar warga negara dan negara, serta hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Pancasila menuntun bangsa agar selalu mengutamakan musyawarah, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan menegakkan keadilan sosial dalam setiap langkah pembangunan nasional. Dalam konteks kehidupan modern, Pancasila menjadi pedoman untuk menyaring pengaruh global agar tidak bertentangan dengan jati diri bangsa. Dengan memahami Pancasila sebagai filsafat yang hidup, masyarakat diharapkan mampu bersikap bijaksana, menghargai perbedaan, dan tetap berorientasi pada kepentingan bersama. Inilah yang menjadikan Pancasila sebagai fondasi kokoh dalam menjaga arah perkembangan bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai filsafat bangsa juga terlihat dari perannya sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan nasional. Dalam menghadapi konflik sosial, ketidakadilan, atau perbedaan kepentingan, nilai-nilai Pancasila memberikan arah penyelesaian yang mengutamakan kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan. Pancasila membantu bangsa Indonesia menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi digital dan nilai moral, sehingga setiap perkembangan tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan menjadikan Pancasila dasar dalam mengambil keputusan, bangsa Indonesia tetap dapat stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh ideologi lain yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Berikutnya ada implikasi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implikasi Pancasila sebagai sistem filsafat tampak nyata dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Dalam bidang politik, Pancasila melahirkan sistem demokrasi yang berbeda dengan model Barat. Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah untuk mufakat sebagai cara mencapai keputusan, bukan hanya sekedar mengandalkan suara mayoritas. Hal ini sesuai dengan sila keempat, yaitu ketuhanan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengutamakan kebijaksanaan dalam permusyawaratan, sehingga keputusan politik tidak bersifat otoriter maupun liberal, melainkan menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan bersama. Selanjutnya, yang kedua ada
dalam bidang hukum. Pancasila menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Jika terdapat undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila, maka undang-undang tersebut kehilangan legitimasi filosofisnya. Prinsip keadilan dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, misalnya menuntut agar hukum ditegakkan tanpa diskriminasi dan berpihak pada kebenaran serta kemanusiaan. Berikutnya yang ketiga ada dalam bidang ekonomi. Pancasila menolak sistem kapitalisme yang menekankan kebebasan individu tanpa batas maupun sosialisme ekstrim yang menghilangkan hak milik pribadi. Sistem ekonomi kerakyatan yang berlandaskan Pancasila mengutamakan keadilan sosial, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Konsep ini dapat dilihat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir atau yang keempat ada bidang sosial dan budaya. Pancasila mengajarkan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia diajak untuk menghargai perbedaan suku, agama, bahasa, dan adat istiadat sebagai kekayaan bangsa. Implikasi filosofisnya adalah tumbuhnya sikap toleransi, gotong royong, dan solidaritas sosial. Nah, sesuai dengan implikasi yang sudah dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat tidak hanya berhenti pada tataran konsep saja, tetapi juga memberikan arah praktis dalam membangun masyarakat Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan nyata, khususnya di tengah pengaruh globalisasi dan modernisasi yang membawa berbagai ideologi asing. Tanpa penguatan pemahaman filosofis terhadap Pancasila, bangsa Indonesia beresiko kehilangan identitas dan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan sistem filsafat yang lahir dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, bukan dari hasil pemikiran individu, melainkan dari pemikiran bersama berdasarkan pengalaman sejarah. Sebagai filsafat, Pancasila mengharmoniskan antara unsur individualitas dan unsur sosialitas manusia, sehingga menjadi landasan hidup yang khas dan berbeda dari ideologi lainnya di dunia. Yang kedua, kedudukan Pancasila dalam filsafat bangsa Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan sentral sebagai dasar negara, ideologi terbuka, dan sumber dari segala hukum. Ia menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan peraturan perundang-undangan, serta berfungsi sebagai identitas pemersatu bangsa yang majemuk. Keunikannya terletak pada kemampuannya yang tetap relevan mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilainya. Yang ketiga, implikasi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sistem filsafat, Pancasila membentuk karakter bangsa dan menjaga integritas serta persatuan nasional. Nilai-nilainya membimbing masyarakat untuk hidup toleran, menghargai perbedaan, dan menegakkan keadilan. Dalam praktik kenegaraan, Pancasila juga menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan dan pembangunan nasional agar selalu berlandaskan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya ada saran-saran. Yang pertama, perlu adanya penguatan pemahaman tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, terutama bagi generasi muda. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal yang mengedepankan pendekatan kontekstual dan filosofis, bukan hanya sekedar hafalan. Yang kedua, penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Pemerintah dan lembaga negara perlu lebih konsisten menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem kebijakan dan keputusan politik, hukum, serta sosial. Ini penting agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar hidup dalam praktik berbangsa dan bernegara. Yang ketiga,
ada penguatan Pancasila dalam kehidupan sosial. Masyarakat perlu diberdayakan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sosial sehari-hari, terutama dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan. Untuk masyarakat, pendidik, dan media sangat penting dalam membangun budaya yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila secara nyata. Nah, sekian teman-teman, tadi adalah pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. See you. Bye-bye.